menemukan diri sejati antara insan dan manusia. Dalam kehidupan modern yang penuh kepalsuan dan keramaian yang menyesakan, manusia sering kehilangan arah. Ia larut dalam peran-peran palsu yang ditawarkan dunia, ingin seperti yang ada di film, di lagu, di iklan, di media sosial. Ia berpakaian bukan untuk dirinya, berbicara bukan dengan suaranya, berjalan bukan dengan langkah hatinya. Ia membawa diri yang bukan dirinya. Dan ketika ia melupakan siapa dirinya, maka ia pun tak akan pernah sampai kepada siapa Tuhannya. Padahal pengenalan terhadap diri adalah pintu pembuka menuju ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajaran inti dari para arif billah dan ahli tasawuf yang tulus. Kenalilah dirimu, maka engkau akan kenal Tuhanmu. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Hadis ini diriwayatkan oleh sebagian ulama sufi, meskipun sanadnya diperdebatkan, namun maknanya sangat dalam dan menjadi pedoman dalam jalan spiritual. Namun mengenal diri bukan sekadar mengenal nama, asal-usul atau latar belakang. Itu hanya kulit. Mengenal diri adalah mengenal hakikat jiwa, mengenal fitrah, dan mengenal apa yang membuat kita menjadi insan, bukan sekadar manusia. Antara manusia dan insan, dalam bahasa Al-Quran ada perbedaan yang halus namun bermakna antara kata insan dan nas, manusia. Keduanya mengacu pada makhluk yang sama, tetapi dalam nuansa yang berbeda. Al-Quran sering menggunakan kata insan ketika membicarakan manusia dalam relasi dengan fitrah, ujian, atau potensi spiritualnya. Sementara nas lebih sering digunakan dalam konteks sosial, kerumunan, atau kelemahan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, al-insan, dari saripati, berasal dari tanah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Di sini, Allah menggunakan kata insan, bukan hanya manusia sebagai tubuh jasmani, tetapi manusia dalam bentuk penciptaannya yang agung, dari tanah yang rendah, namun berpotensi tinggi. Kemudian dalam ayat lain, "Innal insana khuliqa halwa." Sesungguhnya manusia, al-insan, diciptakan bersifat keluh kesah. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19. Kata insan digunakan ketika menjelaskan sifat dasar manusia yang rapuh, namun tetap memiliki potensi untuk sabar, bersyukur, dan sadar. Sedangkan kata nas sering digunakan dalam konteks keramaian atau lalai. Ya ayyuhal nasu ittaqur rabbakum. Wahai manusia, an-nas, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Disinilah letaknya, insan adalah manusia yang sadar akan dirinya, sedang nas bisa jadi manusia yang hanyut dalam keumuman dan kelalaian. Menjadi insan sejati, mengenal diri, mengenal Tuhan, mencari siapa diri kita. Dalam kehidupan yang fana ini, manusia seringkali tergelincir dalam sandiwara dunia. Mereka mengenakan topeng demi pengakuan, mengejar bayang-bayang yang bukan jati dirinya, meniru lakon film atau tokoh-tokoh yang jauh dari nilai hakiki. Mereka berlagak sebagai orang lain, berjalan dengan langkah yang bukan miliknya, berbicara dengan kata-kata yang tidak berasal dari lubuk hatinya. Padahal sebagaimana disebutkan oleh para arif, jangan membawa diri yang bukan diri kita, sebab itu hanya akan membawa kita pada kebingungan dan kehampaan. Hanya orang yang mengenal dirinya yang sejati, yang mampu mengenal Tuhannya. Dan hanya mereka yang mengenal Tuhannya yang pantas disebut sebagai insan. Sementara yang tidak mengenal, meskipun ia hidup, makan, berjalan dan berbicara, tetap hanya layak disebut sebagai manusia, makhluk lahiriah belaka, belum sampai pada derajat insaniyah. Bab 1. Perbedaan antara manusia dan insan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut manusia dengan dua istilah, insan dan bashar. Bashar menunjuk pada aspek fisik, biologis, dan jasmani manusia, sedangkan insan lebih kepada dimensi spiritual, akal, dan rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 1, "Halata 'alal insani hinum minal dahri lam yakun syai'an mazkura." Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Surah Al-Insan ayat 1. Ayat ini menyeratkan bahwa manusia itu awalnya tiada. Dia tidak memiliki nama, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki pengaruh. Namun Allah yang Maha Kuasa membentuknya, meniupkan ruh ke dalamnya, dan menjadikannya insan yang mulia jika ia mengenal hakikat keberadaannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya." Hadis ini
Meski tidak berstatus sahih secara sanad, namun banyak digunakan oleh para ulama tasawuf sebagai rujukan dalam perjalanan makrifat. Sebab hakikat dari ilmu makrifat adalah perjalanan dari pengenalan diri menuju pengenalan Tuhan. Bab 2. Bahaya meniru yang bukan diri kita. Salah satu krisis spiritual terbesar manusia hari ini adalah hilangnya keaslian diri. Mereka lebih suka menjadi seperti yang lain daripada menjadi dirinya sendiri. Meniru tokoh dalam film, menyukai lirik lagu tanpa menyaring maknanya, memakai gaya bicara orang lain, dan membawa hawa dari luar ke dalam jiwanya. Padahal dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Surah Al-Isra ayat 70. Kehormatan itu tidak diberikan karena ia menjadi seperti orang lain, tetapi karena ia menjadi dirinya yang sejati, makhluk yang mengenal Tuhan, tunduk dan patuh kepadanya. Hawa yang nyaman tidak akan menjadi hakiki bila kita masih membawa diri yang palsu, dan kenyamanan sejati hanya hadir bila jiwa sudah berdamai dengan jati dirinya. Bab 3. Jalan sunyi menuju diri. Perjalanan makrifat tidaklah ramai. Ya sunyi, sepi, bahkan terkadang tampak membingungkan. Tetapi jalan sunyi itulah yang membawa kita kembali kepada diri yang hakiki. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Surah Al-Hasyr ayat 18. Jalan menuju Allah bukan sekadar melalui ibadah lahiriah. Insan yang sejati adalah mereka yang mengenal Tuhannya bukan hanya melalui ilmu, tetapi melalui hati. Ia tidak lagi menuhankan dunia, tidak mengejar pujian, tidak takut celaan. Itu hanya hidup untuk Allah, oleh Allah dan bersama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Maka yang menjadi tolak ukur bukanlah pakaian, gelar, atau popularitas. Yang menjadi ukuran adalah kejernihan hati dan kesungguhan amal. Hanya mereka yang mengenal Allah dengan hatinya, yang mampu mencintainya dengan tulus, yang bisa merasakan kedekatan dengannya walau dalam kesendirian." Bab 5. Meninggalkan keinginan menjadi orang lain. Kita tidak akan pernah mencapai kebahagiaan sejati selama masih ingin menjadi seperti orang lain. Kita tidak akan pernah tenang bila terus membawa hawa yang bukan milik kita. Maka tinggalkan semua topeng. Tanggalkan semua keinginan untuk menyenangkan manusia dan fokuslah pada menyenangkan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 277, "Innal ladzina amanu wa 'amilus syalihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal-amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 277. Bab 6. Kesempurnaan itu dalam keaslian. Kesempurnaan bukan terletak pada banyaknya harta, cantiknya wajah, atau tingginya jabatan. Kesempurnaan sejati adalah ketika seorang insan kembali kepada jati dirinya. Ia tidak lagi meniru, tidak lagi ingin menjadi siapa-siapa, sebab ia sudah tahu bahwa yang paling indah adalah menjadi diri sendiri dalam pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'min mir'atul mu'min." Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Bila kita mampu menjadi cermin yang jernih, maka orang lain pun akan belajar dari kita. Tetapi bila diri kita penuh kepalsuan, maka pantulan kita pun hanya akan memperburuk keadaan orang lain. Jadilah insan bukan sekadar manusia. Maka jadilah insan bukan sekadar manusia. Jadilah pribadi yang mengenal dirinya, yang berjalan dengan jati diri, yang tidak tergoda untuk menjadi orang lain, yang jujur pada hatinya, dan yang membawa hawa kebaikan kemanapun ia pergi. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sufi agung, ketika engkau mengenal dirimu, engkau tidak akan pernah ingin menjadi siapa-siapa. Sebab engkau telah cukup, engkau telah selesai, engkau telah pulang, dan hanya insan yang telah pulang kepada dirinya yang pantas untuk berjalan menuju Tuhannya.